Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ngawen, Ibu Wahyuningsih Lestari SPD. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu Guru, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ngawen. Kemudian Bapak Ibu, kami juga mengucapkan selamat datang pada panjenengan atas penawaran Dengan materi pembahasan pembelajaran mendalam yang akan disampaikan oleh tim pembelajaran mendalam. Orang satu kata. Pancasila. Satu ketuhanan. Ya. Esa. Pola pikir bertumbuh atau growth mindset itu ada kebalikannya, yaitu fixed mindset atau dalam bahasa Indonesianya pola pikir tetap. Apa itu pola pikir tetap? Pola pikir tetap itu adalah keyakinan bahwa kemampuan kecerdasan dan kalau misalnya gimana ya? Kalau misalnya kita gagal, berarti kita wes lah pegang aku arep baleni menang lah, itu pikirnya tetap gitu ya. Terus yang kedua ada growth mindset. Growth mindset itu adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha. Jadi kalau gagal yo diulang lagi sampai berhasil. Monggo Bu. Ya, ini antara pola pikir tetap dan melawan pola pikir bertumbuh. Pola pikir tetap itu apabila ada challenge itu apa di posisi G, challenge apa G? Challenge ya. Apabila ada tantangan, kalau pola pikir tetap itu menghindar. Siapa yang seperti itu? Masih ada tadi pikiran kita? Ya. Kalau pola pikir bertumbuh itu nanti kalau ada tantangan siap untuk menerima. Kalau yang kedua, kalau ada hambatan, pola pikir tetap itu menyerah. Wes angel aku garap meneh. Nah, seperti itu pola pikir tetap. Kalau pola pikir bertumbuh itu nanti kalau ada hambatan dia bertahan sampai berhasil, seperti itu. Tetap itu menganggap mubazir. Usaha itu mubazir. Jadi kalau aku berhasil, aku wes nggak mau berusaha lagi. Nah, seperti itu untuk pola pikir tetap. Kalau pola pikir bertumbuh, usaha itu, effort itu merupakan peluang bagi kita. Apabila dikritik, menganggap pola pikir tetap itu menganggap serangan. Kalau pola pikir bertumbuh itu adalah informasi yang harus kita terima. Ya, kalau melihat orang sukses, pola pikir tetap itu merupakan suatu ancaman, sedangkan pola pikir bertumbuh itu merupakan suatu inspirasi. Buat menghadapi rintangan, kita lebih percaya diri untuk mencoba memperbaiki diri dan meraih potensi yang maksimal. Karena growth mindset itu lebih tahan terhadap tekanan, berani mencoba hal baru dan selalu termotivasi untuk belajar. Itu pola pikir bertumbuh. Positif dan fokus pada proses belajar, bukan hanya sekedar hasilnya. Itu untuk growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Ya, untuk modul 2 silakan Bu Iin. Pembelajaran mendalam ini adalah prinsip pembelajaran mendalam. Itu ada BBM. Apa itu BBM? Bukan bahan bakar minyak ya. BBM itu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dalam prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran itu adalah pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Peserta didik memahami tujuan pembelajaran, apa yang akan didapat di kelas tersebut. Termotivasi secara intrinsik untuk belajar
jadi ada mendapatkan sebuah motivasi, kemudian serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Jadi contohnya kalau berkesadaran itu pertama kita yang ada di dalam kelas itu merasa nyaman, lingkungan dalam belajar mencakup murid, guru, kelas, lingkungan sekolah itu semua dari situ. Kemudian peserta muridnya bisa fokus atau konsentrasi dalam pembelajaran, dapat termotivasi tadi. Kemudian keingintahuan terhadap pengetahuan. Jadi di awal berkesadaran dalam pembelajaran itu adalah keingintahuan terhadap pengetahuan. Jadi guru contohnya bisa menggunakan pematik atau pertanyaan pematik agar murid itu dapat atau memiliki keingintahuan kepada pengetahuan saat di kelas. Yang kedua itu bermakna itu peserta didik dapat merasakan manfaat dan relevansi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan. Peserta didik mampu mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama dan menerapkannya pengetahuan dalam kehidupan nyata. Contohnya dalam bermakna ini, materi yang di kelas itu kontekstual, jadi relevan dengan kehidupan nyata. Kemudian ilmu yang didapat di dalam kelas itu kebermanfaatan dengan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pembelajaran atau pembelajar sepanjang hayat. Itu nanti kalau materi kita di dalam kelas itu kontekstual atau relevan dengan kehidupan nyata sehari-hari, itu nanti bermakna. Yang ketiga, menggembirakan. Nah, menggembirakan itu pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif. Kemudian menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Jadi peserta didik merasa dihargai atas keterlibatan dan kontribusinya pada proses pembelajaran di kelas. Peserta didik terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat dan menerapkan pengetahuannya. Ini contohnya kalau lingkungan pembelajarannya interaktif, jadi murid itu merasa punya kontribusi dalam kelas, jadi merasa ada kontribusi itu. Ternyata kepake ya, bisa gitu, dan merasa dihargai, dimanusiakan seperti itu. Kemudian menginspirasi, dan di sini di tahap menggembirakan di sini adalah tercapainya aha moment. Aha moment itu apa? Aha moment itu murid merasa, oh ternyata aku bisa mengerjakan ini. Contoh matematika, yang pertamanya nggak bisa, kemudian dijelaskan materinya, kemudian kontekstual atau di relevan dan kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. 8, 3, 3, 4, 4. Apa itu 8, 3, 3, 4, 4? Nah, yang pertama yaitu 8 dimensi profil kelulusan. Yang pertama ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewargaan. Yang ketiga, penalaran kritis. Yang keempat, kreativitas. Yang kelima, kolaborasi. 6, kemandirian. 7, kesehatan. Dan 8, komunikasi. Ini 8 dimensi profil kelulusan. Prinsip yang dipakai untuk mencapai itu adalah pertama, prinsip pembelajaran mendalam yang sudah saya jelaskan tadi tentang BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang ketiga, pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam. Yang pertama yaitu memahami, yang kedua mengaplikasi, dan ketiga merefleksi, seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Kerangka pembelajaran mendalam tadi sudah saya jelaskan ada 4. Yang pertama praktek pedagogis, yang kedua lingkungan pembelajaran, yang ketiga kemitraan pembelajaran, dan keempat pemanfaatan digital. Nah, nanti setelah pengimbasan hari ini kita akan mengadakan kemitraan pembelajaran ya. Ini yang
yang paling harus ada dalam setiap pembelajaran. Jadi adalah memuliakan. Nah, ini dalam pembelajaran mendalam memuliakan. Nah, memuliakan itu apa? Seperti yang sudah saya jelaskan. Yang pertama olah pikir, yang kedua olah hati, yang ketiga olah rasa, dan yang keempat adalah olah raga. Mungkin intinya di situ bisa pembelajaran di kelas, dan ini tidak boleh di bolak-balik ya. Kalau pengalaman belajar ini harus turut memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Kalau prinsip pembelajaran itu boleh dibolak-balik karena setiap di kelas itu boleh berkesadaran, bermakna, mengibaratkan, boleh tiga-tiganya, boleh dua-duanya. Kita modul yang ketiga yaitu tentang perencanaan pembelajaran mendalam. Dengan cara menganalisis capaian pembelajaran terlebih dahulu. Jadi kita breakdown dulu CP-nya. Kan sudah ada CP yang terbaru yang tahun 2025, itu kita breakdown dulu, kita cari mana yang CP kita yang sesuai untuk kelas 7, untuk kelas 8, ataupun untuk kelas 9. Dari CP nanti kita turunkan menjadi TP dan ATP-nya. Dari TP dan ATP-nya nanti kita turunkan untuk merencanakan pembelajaran dan asesmennya, atau boleh juga disebut RPP atau boleh juga disebut modul ajar. Demikian. Lanjut. Nah, ini secara umum untuk perencanaan pembelajaran mendalam yang akan harus kita buat itu harus mencakup 4 dimensi. Yang pertama itu harus ada identifikasi. Identifikasi nanti isinya apa saja? Yang pertama kesiapan murid. Yang kedua pemahaman tentang karakter materi pelajaran. Materi pelajaran kita termasuk pengetahuan atau termasuk keterampilan atau termasuk aplikatif. Nah, ini harus kita pahami terlebih dahulu. Yang ketiga, kita menentukan dimensi kelulusan. Dalam materi kita itu dimensi kelulusan apa yang masuk, itu yang akan kita pilih. Kemudian yang kedua, setelah identifikasi kita harus menentukan desain pembelajarannya. Desain pembelajaran yang pertama kita menentukan TP-nya terlebih dahulu, menentukan tujuan pembelajarannya. Kemudian nanti setelah menentukan tujuan pembelajarannya, nanti kita menentukan kerangka pembelajarannya yang tadi ada 4 tadi. Mulai dari praktek pedagogisnya, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Kemudian dilanjutkan yang ketiga dengan mengintegrasikan lintas disiplin ilmu. Jadi nanti setiap materi kita itu bisa diintegrasikan atau kita bisa berkolaborasi dengan guru yang lain atau dengan mata pelajaran yang lain, bisa dengan orang tua, bisa dengan instansi terkait yang terkait dengan materi kita, atau bisa juga dengan komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita yang ada kaitannya dengan materi kita. Kemudian yang ketiga itu adalah pengalaman belajar. Nah, nanti untuk pengalaman belajar ini adalah inti dari perencanaan pembelajaran mendalam kita. Apa yang akan kita lakukan di dalam kelas pada proses pembelajaran? Itu harus memenuhi yang pertama prinsip pembelajaran tadi yang ada 3 BBM. Kemudian yang kedua tahapan belajarnya mulai dari awal, inti dan penutup, dan ada diskusi pengalaman belajarnya. Kemudian yang terakhir yang harus ada di dalam perencanaan pembelajaran mendalam adalah asesmen. Jadi asesmen nanti ada 3, asesmen awal atau asesmen as learning atau asesmen yang digunakan pada awal pembelajaran yang tujuannya untuk melihat kesiapan siswa, seberapa siswa sudah memahami materi awal. Kemudian yang kedua asesmen for learning atau asesmen pada prosesnya. Jadi misalnya ketika anak presentasi atau observasi kita menggunakan pengamatan, nah ini masuk pada asesmen for learning atau asesmen proses. Yang ketiga asesmen akhir atau asesmen of learning, atau kita seringkali menyebut kalau asesmen of learning itu
asesmen sumatif pada akhir pembelajaran. Tujuannya apa? Untuk mengetahui bagaimana murid sudah memahami materi yang sudah kita sampaikan. Yang pertama harus ada identifikasi. Identifikasi yang pertama harus ada dimensi profil lulusan mana yang akan kita pilih, yang bisa disesuaikan dengan materi yang akan kita pelajari hari itu. Tidak harus dipilih 8, bisa 2, bisa 3, bisa 4, pokoknya disesuaikan saja. Terus kemudian kita tuliskan tujuan pembelajarannya. Ini juga disesuaikan, misalnya 2 jam pembelajarannya kita cukup untuk mencapai 2 TP, ya kita tulis 2 TP. Misalnya cukup untuk 3 TP, cukup 3 TP. Nanti untuk menentukan TP, kalau dulu kita biasa menggunakan kata kerja dalam taksonomi belum yang sudah sering kita pakai, nah, maka untuk sekarang untuk pembelajaran dalam ini taksonomi yang kita pakai, kata kerja yang kita pakai untuk menentukan tujuan pembelajarannya menggunakan taksonomi Solo, ya, taksonomi Solo sekarang. Kemudian yang kedua adalah desain pembelajaran. Yang pertama adalah praktek pedagogis. Jadi yang pertama yang harus ada dalam praktek pedagogis harus dituliskan yang pertama modelnya. Modelnya apa? Bisa PBL, bisa PJBL, nanti terserah. Yang kedua strateginya. Strateginya bisa diskusi kelompok, bisa observasi atau pengamatan, bisa demonstrasi, bisa inquiry, monggo terserah materi bapak ibu guru. Kemudian yang ketiga metodenya jelas, yang kita pakai adalah metode pembelajaran mendalam. Kemudian yang kedua kemitraan pembelajaran. Misalnya saya menjelaskan tentang suatu materi yang nanti misalnya saya suruh menghasilkan laporan berbentuk laporan, maka saya bisa bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia. Atau misalnya nanti setelah pembelajaran anak menghasilkan poster tentang lingkungan, berarti saya bisa bekerja sama dengan guru seni budaya. Jadi disebutkan dalam kemitraan pembelajaran itu dengan siapa kita akan bekerja sama. Harus ada sekarang Bapak Ibu. Walaupun mitra kita, ya mitra pembelajaran kita itu tidak masuk di dalam kelas, hanya bisa juga hanya sekedar diskusi. Jadi kalau sekedar diskusi, misalnya saya diskusi dengan guru bahasa Indonesia tentang bagaimana siswa dapat menuliskan langkah-langkah menulis laporan secara benar dan berikut. Itu juga tidak apa-apa dituliskan jadi di dalam di sini dengan guru bahasa Indonesia dalam bentuk diskusi. Kemudian yang ketiga lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran itu ada 2 Bapak Ibu. Lingkungan fisik dan lingkungan virtual. Kalau lingkungan fisik yang bagaimana ya? Yang kelihatan, contohnya ruang kelas ini. Kemudian misalnya kita pembelajarannya di masjid untuk pelajaran agama misalnya, atau di lapangan, atau di perpustakaan, atau di lab IPA. Itu kalau lingkungan fisik lah. Ya lingkungan virtual yang bagaimana? Ya pakai aplikasi-aplikasi digital tadi, misalnya pakai sini, kita juga pakai Google Form. Itu termasuk lingkungan pembelajaran yang virtual. Terus kemudian yang ketiga pemanfaatan digital. Nah, ini di dalam pembelajaran mendalam itu kita dituntut untuk memanfaatkan digital. Luar biasa. Dalam nanti ditulis, boleh silakan ditulis senang, bahagia, tidak paham. Untuk beliau bertiga yang di depan, aplaus untuk beliau bertiga. Ketika tadi dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran mendalam ada 8, 3, 3, 4, 4. Ada dimensi profil kelulusan, ada prinsip pembelajaran mendalam, pengalaman belajar pembelajaran mendalam, kerangka pembelajaran mendalam, dan memuliakan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat
diberikan ke murid-murid kita. Dilanjutkan dengan penutup.